Sobat-sobat Revolista, gerakan kembali menjadi bangsa Indonesia adalah suatu gerakan kebangsaan yang berupaya untuk mengembalikan negeri ini kepada jati dirinya. Sebagaimana NKRI ini didesain oleh Pandiri, para pendiri Republik Indonesia, di mana NKRI yang kita jalankan saat ini sejak tahun 2002 sebenarnya jauh berbeda hitahnya dengan NKRI 1945 yang didesain oleh Pandiri tadi. Sebagaimana sudah dijelaskan pada episode-episode sebelumnya, demokrasi Indonesia harusnya dijalankan sesuai falsafah Sila 4, yaitu permusyawaratan perwakilan yang ada di MPR. Untuk lebih jelasnya, Sobat Revolista bisa tonton lagi video KMBI episode kedua, Memahami Makna Kerakyatan. Namun demikian, ketika berbicara soal MPR, tampaknya tidak semua orang bisa menerima gagasan tersebut. Kemungkinan karena mereka belum menangkap idenya secara keseluruhan. Kebanyakan mereka mengatakan model demokrasi pemilihan langsung inilah cerminan dari demokrasi yang sesungguhnya, di mana mereka membandingkan model demokrasi terkini dengan demokrasi yang terjadi di era Orde Baru, yang menurut mereka enggak demokratis sama sekali. Kesalahpahaman utamanya nih Sobat Revolista, ada di anggapan bahwa musyawarah mufakat di MPR itu sama dengan kembali ke Orde Baru. Padahal sebenarnya gagasan itu sudah ada di UUD 45. Bahkan pada falsafah Pancasila yang keduanya dirancang jauh sebelum era Orde Baru. Malah justru kalau bangsa ini mau memberlakukan permusyawaratan perwakilan dengan metode lumbung, dijamin justru akan demokratis sekali. Jauh lebih demokratis ketimbang demokrasi terkini yang bertumpu pada parpol-parpol. Demokrasi itu sendiri dimensinya luas. Demokrasi adalah sistem kenegaraan yang oleh Abraham Lincoln didefinisikan sebagai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Soal tata cara pengangkatan para pemimpin dan wakil rakyat, entah itu dengan metode pilihan langsung atau semi pilihan langsung atau permusyawaratan perwakilan, itu hanyalah sebagian saja dari proses berdemokrasi. Yang paling penting adalah apakah metode pengangkatan para pemimpin dan wakil rakyat itu tadi akan bisa mewujudkan kerakyatan alias keberpihakan kepada rakyat sebagaimana definisi demokrasi itu tadi. Bung Karno dalam pidato 1 Juni tentang Pancasila berkata, kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik ekonomi demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Ide Bung Karno tersebut diperkuat juga oleh perkataan Dwi tunggalnya, Bung Hatta, yang berkata, demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada. Ketika berbicara tentang demokrasi politik, keduanya juga berbicara soal demokrasi ekonomi yang bisa mendatangkan kesejahteraan sosial yang merupakan cerminan tegaknya demokrasi secara menyeluruh. Lalu, bagaimana bisa terwujud kesejahteraan sosial atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jika demokrasinya masih mahal seperti sekarang ini? Sobat Revolista, kita semua tahu kan, untuk bisa jadi DPR, kepala daerah hingga presiden itu butuh dana banyak. Biaya yang dihabiskan untuk pemilu juga selalu meningkat drastis per 5 tahunnya. Dari yang awalnya cuma 4 triliun rupiah pada 2004, membengkak menjadi 25 triliun rupiah pada 2019. Lalu siapa ya kira-kira yang bisa berdansa di tengah-tengah demokrasi super mahal ini kalau bukan para konglomerat yang bergandengan mesra dengan elit politik? Jadi, jangan heran siapapun presidennya akan sangat sulit untuk bisa melawan hegemoni oligarki yang sudah mengakar kuat di negeri ini selama puluhan tahun. Sehingga sumber daya alam yang menurut pasal 33 ayat 3 seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat pada lari ke kantong-kantong para politisi atau pejabat tinggi negara yang juga nyambi sebagai pengusaha. Sobat Revolista, masa depan negeri ini ada di tangan kita sebagai rakyat Indonesia. Apa kita mau meneruskan demokrasi super mahal yang menjadi akar segala korupsi di negeri ini? Atau kita berani mencari alternatif sistem berdemokrasi yang jauh lebih murah, lebih praktis, dan melibatkan partisipasi rakyat lebih dalam lagi? Salam kembali menjadi bangsa Indonesia.